Pemirsa, kabar mengejutkan datang dari putra mendiang Ustadz Arifin Ilham, Alvin Faiz. Di media sosial beredar kabar soal rumah tangga Alvin dengan Larissa Chow yang dikabarkan renggang. Tak hanya itu, Alvin dengan Larissa juga dikabarkan akan bercerai. Kabar perpisahan Alvin dengan Larissa makin santer terdengar setelah Alvin mengunggah foto pernikahannya dengan Larissa. Namun dalam unggahan tersebut terdapat emoji juga tulisan The End. Jelas unggahan Alvin tersebut langsung tersebar dan membuat publik menduga Alvin tengah mengisyaratkan rumah tangganya dengan Larissa sedang dilanda prahara. Dan benar saja, melalui akun Instagram pribadinya, Alvin membenarkan kabar dirinya dengan Larissa yang akhirnya memutuskan untuk berpisah. Setelah 5 tahun membina rumah tangga, Alvin dan Larissa pun mantap untuk berpisah demi kebaikan bersama. Dalam tulisannya, Alvin mengungkap sang istri sudah resmi mengajukan gugatan cerai. Terkait isu Alvin yang dituding ingin poligami, Alvin langsung menegaskan bahwa perceraiannya tidak didasari adanya orang ketiga, kekerasan yang mengandung fisik atau hal serupa. Memang hingga saat ini belum diketahui pasti penyebab perceraian Alvin dengan Larissa. Baik Alvin atau Larissa belum buka suara langsung dengan media. Namun, manajer Alvin, Adit, mengungkap hingga saat ini Alvin belum cerita apapun terkait masalah pribadinya dengan Larissa. Saya sih nggak bisa ngasih statement banyak. Pokoknya karena saya nggak punya hak untuk bicara akan ada waktu di mana Alvin maupun Larissa akan memberikan statementnya secara langsung. Itu nggak tahu kapan. Pokoknya amanah yang diberikan ke saya adalah teman-teman media, nanti tinggal tunggu aja mereka akan memberikan statement antara Alvin atau Larissa. Yang penting doain aja yang terbaik buat mereka, bahwa ya memang sebelumnya saya juga sudah bilang ke yang bersangkutan, saya nggak bisa jawab banyak, cuma bilang dari dia untuk dia tunggu aja, nanti akan ada statement langsung dari mereka berdua. Sidang kasus pencemaran nama baik yang menasbihkan Vicky Prasetyo sebagai terdakwa kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin siang. Vicky hadir bersama Kalina Oktarani istrinya. Dalam sidang yang beragendakan mendengarkan keterangan saksi ahli dari pakar hukum pidana itu, kubu Vicky seolah mendapatkan secercah harapan kebebasan. Pasalnya, aksi penggerebekan yang dilakukan pada 19 November 2018 saat Vicky masih berstatus suami Angel sah-sah saja dilakukan. Lantas bagaimana Kalina menanggapi jalannya sidang? Dari awal saya sudah bilang kalau saya bisa, saya akan selalu mendampingi Mas Vicky dan mensupport dia. Jadi kalau misalkan memang saya ada kesempatan, ada waktu, pasti akan selalu mendampingi suami. Tetapi sekali lagi yang dinilai adalah perbuatan kata-katanya tadi. Dan buat perbuatan kata-katanya tadi. Kalau tidak ada kata-katanya, misalnya tadi ya, di cover oleh media, direkam, tidak ada kata-kata yang sifatnya tuduhan, keluar dari mulut yang bersangkutan, tidak bisa dikatakan ada penghinaan atau fitnah, karena perbuatannya dalam bentuk melontarkan kata-kata, melontarkan tuduhan. Apa yang dituduhkan bertentangan dengan apa yang diketahuinya. Dan begitu. Jadi ini artinya tadi saya katakan tidak ada alasan, tidak ada dasar dia menuduhkan siapa. Kalau ilustrasinya tadi dia menuduh istrinya berzina karena kedapatan sedang bersama laki-laki lain di tempat tertutup, ya dia ada dasar, tidak bisa dikatakan fitnah. Karena ada dasar untuk menyatakan itu. Soal bahwa itu ternyata tidak terbukti itu persoalan lain, kan begitu. Mudah-mudahan ada titik terangnya ke depannya. Dan saya percaya sama suami saya kalau beliau tidak bersalah. Hari ini kuasa hukum aku menghadirkan ahli pidana gitu. Cuma kalau aku rangkaian dan jadwal semuanya ikutin dari kuasa hukum gitu. Aku hanya mengikuti perjalanan persidangan, yang lebih tahu pasti kuasa hukum aku. Alhamdulillah titik terang sekali ya untuk perkara ini ya, bahwa
tadi diceritakan bahwa perkara pidana yang didakwakan tadi seperti kuasa hukum ternyata ada kajian tersendiri khusus lah gitu loh untuk merealisasikan pasal-pasal ini seperti yang mendistribusikan, terus juga mentransmisikan sama mengakses itu semuanya gitu loh. Terus bahwa ada tadi keterangan-keterangan juga saya pelajari juga untuk melindungi kehormatan, misalkan sebagai seorang suami itu kan kontennya bukan umum tapi kontennya lebih kepada pribadi dan rumah tangga. Tadi sudah ada titik terang sih gitu. Berbeda dengan kubu Vicky, kubu Angel tak nampak hadir. Kesaksian dari pihak Angel memang sudah selesai dilakukan sejak beberapa bulan lalu. Persidangan yang beberapa kali ditunda karena terdakwa sakit dan menikah itu akan digelar kembali pada 10 Juni mendatang dengan agenda mendengarkan saksi ahli dari pakar pers. Pasalnya, saat menggerebek Angel yang ternyata tengah berdua dengan aktor Vicky Alman, Vicky dituding membawa wartawan dan kameramen infotainment hingga muncul kabar bahwa drama penggerebekan itu sudah direncanakan. Terkait dengan peristiwa yang terjadi pada hari itu ya, gitu sudah diterangkan bahwa penerapan pasal-pasal tersebut menurut hemat kami bisa kami patahkan satu persatu kan gitu menurut pendapat kami ya, menurut pendapat kami. Agenda persidangan adalah menghadirkan ahli pidana untuk memberikan penjelasan terkait dengan pasal-pasal yang selama ini didakwakan kepada klien kami atau terdakwa. Dari keterangan ahli pidana tadi memang kita cukup optimis ya. Artinya dari pasal-pasal yang selama ini didakwakan kan itu pasal 311, pasal 45, pasal 27 dan lain sebagainya itu tadi sudah diterangkan lah. Oh iya. Langkah selanjutnya dari kami nanti pada tanggal 10 Juni kami akan menghadirkan ahli media dan pers. Nanti ahli juga akan menerangkan sesuai keahliannya tentang media dan pers. Kalau tadi kita sudah dengarkan menurut keterangan ahli pidana bahwa sudah sangat jelas dijelaskan bahwa yang harus bertanggung jawab terhadap transmisi, distribusi dan hingga bisa diaksesnya dokumen elektronik adalah orang yang menyebarkannya. Hal ini menurut kami menjadi sebuah pencerahan dengan hal-hal yang selama ini menjadi dakwaan bagi klien kami. Harus optimis ya gitu loh, karena saya sangat apresiasi sekali apa yang dilakukan sama kuasa hukum saya gitu loh untuk benar-benar menelaah, membuat titik terang perkara ini. Karena sekali lagi saya bilang perkara saya ini bukan hanya untuk pribadi saya, tapi menjadi ajang percontohan untuk semua rumah tangga yang ada di Indonesia. Bahwa belum tentu suaminya misalkan menggerebek si istrinya yang saat itu kedapatan dengan pria lain di jam wajar, akhirnya aku mendapatkan hukuman, belum tentu ini bersalah, ini masih subjektif. Justru pengadilan yang akan membuktikan sebenarnya nanti hasilnya gitu. Ya tadi kan udah bilang sama ahli, apapun konteksnya ya, tadi sekali lagi baik itu media elektronik ataupun cetak dan lain dan semuanya ya, mereka tuh punya screen sendiri, punya saringan, punya redaksi, punya kewenangan untuk memberitakan. Justru nanti ya itulah ada bahan redaksi untuk ini layak untuk ditayangkan atau tidak. Nah jadi dia udah benar-benar lah tadi menjadi titik terang buat kita juga nih sebagai public figure, sebagai ya semua pekerja seni ataupun nanti semua sebagai teman-teman media juga gitu. Seperti itulah gitu tadi. Di tengah kasus hukum, Vicky dan Kalina tak mau gagal fokus dalam mengesahkan pernikahan siri mereka. Pernikahan mereka pada 13 Maret lalu memang tak jadi digelar secara resmi, lantaran Kalina belum melengkapi syarat pernikahan, yaitu surat kuasa wali nikah dari ayah kandungnya. Itu sebabnya dalam waktu dekat, Kalina dan Vicky akan mengajukan permohonan itsbah nikah agar pernikahan mereka sah secara hukum negara. Kira aku udah ngobrol juga kemarin malam malah sama Mama N juga sama mertua. Insya Allah karena kan ini saat ini ya kemarin Ramadan, Ramadan lumayan ya alhamdulillah full gitu-gitu dan memang kita mulai jadwalkan Lebaran gitu loh. Mungkin setelah minggu-minggu depan kita udah mulai urus semuanya dan kita udah siapin juga sih orang yang urus nanti. Dibandingkan sebelum menikah dulu, Vicky dan Kalina memang terhitung jarang memamerkan kemesraan mereka lewat konten YouTube. Mereka juga tak mau sesumbar bila ditanya seputar momongan. Bahkan,
Meski telat datang bulan selama beberapa minggu, Kalina tak mau mengatakan kepada awak media. Ia hanya meminta doa kepada rekan-rekan media dan segenap penggemar agar dirinya dan Vicky segera diberi momongan. Ini sih aku rencananya mau beli test pack dan kita mau tes malam ini habis maghrib. Udah. Atau ada tanda-tanda yang lain Kak Kalina, dan kemarin katanya sempat nyidam juga Kak Kalina. Iya, ya udah telat sih, udah telat hampir 1 bulan lebih. Makanya cuma kan kita nggak tahu telatnya itu karena faktor apa gitu. Kita udah konsultasi sama dokter juga, cuma baru via chat, baru via ini dokternya Kalina. Nah hari ini kita baru berani untuk membuktikan secara ya test pack dulu lah sebelum kita ke dokter gitu. Ya. Ngidamnya ngidam apa sih Kak? Ya, dia paling ngebangunin orang aja malam-malam. Iya Kak. Kenapa Ya. itu Kak begitu Kak? Nggak tahu ya. Makasih ya semuanya ya.